Keraton Kasepuhan ini adalah bangunan bersejarah dalam Agung Pakuwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana, dan kompleks Keraton Pakuwati ini sekarang disebut Keraton Kasepuhan yang didirikan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin pada tahun 1529 Masehi. Pangeran Cakrabuana bersemayam di dalam Agung Pakuwati, Cirebon. Keraton ini Kasepuhan dulunya adalah bernama Keraton Pakuwati. Sebutan Pakuwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakuwati, binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1549 dalam Masjid Agung Secipta Rasa. Dalam usia yang sangat tua, dia diabdikan dan dimuliakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama keraton, yaitu Keraton Pakuwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Bangunan ini bernama Siti Inggil, atau dalam bahasa Cirebon sehari-harinya adalah lemah dhuwur, yaitu tanah yang tinggi. Sesuai dengan namanya, bangunan ini memang tinggi dan tampaknya seperti kompleks candi pada zaman Majapahit. Bangunan ini didirikan pada tahun 1529 pada masa pemerintah Syekh Syarif Hidayatullah. Langgar Agung adalah tempat sholat sultan dan keluarga. Langgar ini secara tradisi juga digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Asakralan setiap upacara Panjang Jimat tanggal 12 Mulut. Museum Keraton Kasepuhan ini memiliki benda-benda kuno-kuno yang ada di Cirebon, seperti benda kuno, museum kereta, Tugu Manunggal, Unjuk, Sri Manggati, dan lain-lainnya. Keraton Kasepuhan ini berada di atas lahan yang luas sekitar 25 hektar dan memiliki beberapa bangunan di atasnya. Keraton Pakuwati yaitu keraton yang digunakan untuk pemerintah menyebarkan agama Islam pada zamannya. Kereta Singa Barong adalah sebuah kereta kencana yang bentuknya terdiri dari bagian tubuh burung, gajah, dan naga. Dibuat pada tahun 1549 Masehi oleh Pangeran Lasari, dipakai untuk kendaraan sultan pada acara-acara adat, ditarik oleh 4 kerbau. Museum ini memiliki 1.000 benda pusaka peninggalan bersejarah. Semua pusaka tersebut tetap dibersihkan pada satu suro dengan ritual yang khusus. Tujuannya adalah agar semua benda peninggalan tersebut tetap terjaga dan kelestariannya dan tetap dalam kondisi yang sangat baik.
Jinem Pangrango berfungsi sebagai tempat pangeran Pati dan wakil sultan dalam menerima tamu. Nama Jinem sendiri berasal dari kata Jinem, itu tempat tugas, dan Pangrawit itu kecil dan bagus, berlantai marmer dan dinding tembok berwarna putih dan dihiasi keramik Eropa, dan atap didukung 4 tiang saka guru kayu dengan 4 buton. Tempat ini merupakan tempat pengiring ketabuhan atau gamelan. Dibangunan ini sampai sekarang masih digunakan untuk membunyikan gamelan sekaten atau gong sekati. Gamelan ini hanya dibunyikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada Idul Fitri dan Idul Adha. Bangunan ini dengan 2 tiang yang melambangkan 2 kalimat syahadat. Bangunan ini adalah tempat penasehat sultan atau penghulu. Bangunan di belakang bangunan utama yaitu merupakan tempat para pengiring sultan untuk persidangan pengadilan. Keraton Kanoman adalah salah satu dari 2 bangunan Kesultanan Cirebon. Setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Masehi, Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak lepas dari Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, sehingga berbicara tentang Cirebon tidak akan lepas dari sosok Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Bangunan ini merupakan gerbang besar yang terbuat dari batu bata yang dilaburi putih berbentuk kori agung dengan tinggi 9 meter, lebar 4,8 meter, dan tebal 2 meter. Pintu ini untuk upacara pancang jimat, dan bangunan beberapa pintu gapura yang daun pintunya kayu jati. Gedung Pustaka adalah tempat benda-benda kuno atau museum Keraton Kanoman.
Kereta kebesaran Kerajaan Cirebon pada masa lampau dan Kesultanan Kanoman penerusnya berbentuk hewan bersayap, berkepala naga, dan berbelalai gajah. Kereta kebesaran Permaisuri Kerajaan Cirebon dan seterusnya Ratu dalam Kesultanan Kanoman Jempana akronim Jemjeming Panganggem Manahayang dalam bahasa Cirebon yang bermakna keteguhan hati. Ornamen kereta ini berpengaruh besar terhadap khasanah kebudayaan pada tataran seni yang berkembang dan lestari sampai sekarang di Cirebon. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom pertama pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepakem, diantaranya melaksanakan tradisi grebek Syawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur. Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon Utara. Peninggalan bersejarah Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syariah agama Islam yang giat dilakukan Sunan Gunung Jati yang juga dikenal Syarif Hidayatullah. Orang-orang dulu bahwa sumur ini jadi ulang lagi bahwa sumur ini dipakai untuk upacara adat pada waktu upacara pribadi. Orang-orang yang mau membawa daripada pusaka itu harus balik dulu atau membawa hal yang menyangkut upacara adat itu harus balik dulu, terutama perempuan. Karena perempuan harus balik dulu, makanya dinamakan perawan suci. Perawan suci itu bukannya nikah, sebenarnya bukan seperti itu. Perawan suci itu orang yang suci, bersih atas wudhunya itu. Orang yang perempuan yang sering berwudhu itu namanya perawan suci, perawan yang suci. Walaupun kita sudah punya suami, punya anak banyak, juga bisa dinamakan perawan suci dalam arti karena kita berwudhu. Jadi masih kayak gadis lagi kalau perempuan yang berwudhu itu, seolah seperti itu. Jadi jangan salah persepsi gitu. Bagaimana sih Kak upacara adat di Cirebon dan Kanoman ini? Apa aja? Jadi kalau upacara wayang kulit gitu ya. Nah, lalu baca babat Cirebon atau bagaimana. Lalu kalau misalnya di bulan Maulud ada acara sakral panjang jimat ya dan lain-lain sebagainya gitu. Ya, jadi semua antaranya Kesatuan dan Kanoman tidak jauh beda ya. Semuanya tuh ada acaranya ya, sesuai dengan tahun itu ada acara apa aja juga. Kalau ada di Kesatuan dan Kanoman tidak jauh beda ya, sama. Karena masing-masing adalah masih keluarga keturunan dari Sunan Gunung Jati ya, Kesatuan dan Kanoman ini hanya beda tempat aja ya gitu.
Ada yang lain lagi? Udah. Ya, oke. Bagaimana semua apa yang saya bicarakan, yang tadi saya ceritakan, dikemukakan, mudah-mudahan cukup ya referensinya, beberapa sejarah-sejarah yang ada di sini di Kecamatan Cirebon. Mudah-mudahan ada wawasan barunya, dan barangkali ada yang kurang, boleh kapan-kapan ini lagi ya. Atau ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf semuanya gitu. Ya. Kasih ya Pak. Oke ya. Enggak. Pertanyaan ketiga, apa saja upacara adat yang ada di Keraton Kanoman di sini? Kalau kita sebutkan satu persatu sangat banyak sekali, Ya. berjumlah 27 agenda upacara. Cuma kita akan sebutkan yang sakral yang melibatkan orang banyak atau yang besar aja. Di antaranya upacara Boronadi. Upacara Boronadi itu sangat banyak agendanya di dalam upacara Boronadi. Misi dan tujuan acara Boronadi itu memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Memperingati lahirnya Nabi besar, dan di situ ada makna dan tujuan untuk sosialisasi terhadap masyarakat tentang persiapan ibu hamil dan kelahiran si jabang bayi itu. Dalam arti masyarakat harus melihat bahwa apa yang disiapkan dalam proses kelahiran, dalam proses ibu hamil itu apa yang disiapkan dan apa secara kebutuhan suplemen buat kayak yang bisa dikonsumsi orang hamil itu apa aja, dan orang setelah lahir apa aja. Itu biasanya ada di upacara nanti ada membawa buah-buahan, membawa nasi jimat, nasi kuning. Itu salah satunya memperingati dan besar dan mensosialisasikan terhadap masyarakat untuk keselamatan ibu hamil dan ibu melahirkan. Dan keduanya ada upacara masih di dalam upacara tadi, pencucian gamelan sekaten. Dan di situ ada upacara gamelan itu yang bersejarah untuk teknik syiar Islam. Karena zaman dulu kenapa gamelan aja dibangga-banggakan bagi rakyat Cirebon khususnya atau Jawa Barat, karena di sini ada nilai-nilai yang sangat besar sekali, yang sangat historisnya sangat luar biasa. Pada waktu itu masa transisi, masa Hindu ke Islam, dari masyarakat zaman dulu itu sulit sekali untuk kita berceramah tidak nyambung, kita berdakwah tidak connect, kita mengaji tidak mengerti. Jadi apa yang teknis apa yang dipakai oleh para wali zaman dulu supaya orang yang belum muslim ini merapat ke teknis supaya masuk Islam, itu bagaimana caranya? Jadi dengan gamelan itu, dengan semacam pergelaran gamelan itu, orang yang nggak usah diundang pada datang sendiri dan melihat langsung dan menikmati alunan-alunan seni musik tersebut. Betapa megahnya pada waktu dulu, saya itu sangat antusias masyarakat itu melihat suara-suara itu. Dengan merapatnya masyarakat tersebut, akhirnya harus dikenakan tiket masuk. Tiketnya sangat mahal sekali, yaitu tauhid bayar, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak disadari bahwa mereka yang belum muslim itu akhirnya masuk muslim dengan alunan seni dan budaya tersebut. Salah satunya itu. Dan selain ada upacara gamelan, ada upacara lamaran dan panjang jimat. Lamaran itu ada teknis seorang ibunya ini harus punya pasangan, itu teknis pernikahan. Itu ada bahwa di sini ada upacara mau menikah, itu melamar diri. Cara mau undangnya si kedua belah pihak ini juga ada namanya upacara lamaran. Dan keduanya upacara panjang jimat. Setelah menikah baru proses panjang, itu artinya secara denotasinya ada piring panjang bekas makannya. Menurut cerita, menurut kisah-kisah orang zaman dulu itu bekas piringnya Nabi besar
Sultan beserta keluarga Sultan dan panitia kesultanan itu berada di keraton ini, dan Sultan mendapurkan uang namanya sawet, itu upacara sawet. Dan di agenda upacara secara di yang lainnya itu salah satunya ada memperingati hari jadi Cirebon, hari Surul. Dan kedua selanjutnya ada upacara Isra Mi'raj, salah satu agenda dalam 27 yang besarnya ini. Makasih Pak, waktunya mengganggu aktivitas Bapak. Enggak bisa. Siap, apa saja. Iya. Di sini saya ingin mewawancarain Bapak. Menurut Bapak bagaimana gambaran budaya atau adat istiadat khususnya upacara adat di Cirebon ini? Di Cirebon. Acara adat di Cirebon itu dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan, diantaranya Arab, Cina, terus Sunda, Jawa, dan Eropa. Jadi itu kemajemukan acara adat ini ya berwarna gitu, sehingga beda dengan yang lain. Dari bahasanya juga seperti itu. Gitu aja. Terus kedua, bagaimana sejarah terbentuknya budaya atau adat budaya upacara adat di Cirebon ini? Kan Cirebon itu berawal dari sebuah kerajaan kecil di bawah kekuasaan Siliwangi atau Pajajaran, yaitu Kateter. Ya, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana sejarah terbentuknya budaya dan upacara adat di Cirebon ini? Terbentuknya upacara adat di Cirebon ini tidak lepas dari awal cikal bakal pembentukan kerajaan Cirebon itu sendiri, di mana kerajaan Mertasinga bagian dari Pajajaran itu yang dipimpin oleh Pangeran Walang Sungsang, kemudian disuruh oleh gurunya Syekh Nurjati untuk membuka perdikan di wilayah yang sekarang kota Cirebon. Nah, letaknya di kecepatan Lemah Hungkuk. Nah, sejalannya waktu datanglah ponaannya Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, di setiap tahunnya untuk menjelang perayaan Maulud Nabi, beliau memberikan ceramah keagamaan, yang sekarang disebut Muludan. Namun seiring zaman, Muludan ini bukan diisi oleh ceramah keagamaan yang seperti dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, tapi dilakukan semacam panjang jimat, kemudian adanya jualan-jualan di sekitar keraton. Jadi kesakralan penyampaian ajaran agama Islam itu sudah pudar. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga itu, sebagai penduduk yang memiliki ciri khas, bagaimana pandangan atau persepsi warga sekitar yang memiliki perbedaan terhadap kebiasaan warga di Cirebon? Perbedaan persepsi itu katanya tidak ada ya, malah mereka antusias untuk mengikuti atau melihat kegiatan acara-acara adat tersebut. Antusiasnya tinggi sekali sampai membludak penonton dari warga sekitar Cirebon, bahkan dari luar seluruh Nusantara, bahkan dari Malaysia, dari Thailand, Singapura juga ada. Bahkan Eropa juga ada yang menghadiri acara adat, khususnya Muludan atau Maulid Nabi. Selanjutnya, apa saja sih ritual yang dilakukan oleh
orang-orang di situ dalam melaksanakan upacara adat? Kebanyakan lah ritualnya itu ritual keagamaan, kayak semacam apa itu tahlilan Jumat Kliwon di Gunung Sembung, komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Di sana ya melakukan wiridan, berdoa, tekar semacam itu. Kalau di Uludan itu atau memperingati Maulid Nabi, biasa setelah peninggalan Sunan Gunung Jati itu berubah menjadi panjang jimat, yaitu mencuci benda-benda pusaka lalu diarak dari keraton hingga ke Masjid Agung yang ada di komplek keraton. Ya, selanjutnya tuh bagaimana sih respon dari orang-orang luar Cirebon ini melihat kebiasaan adat istiadat di Cirebon ini? Sangat baik, antusias. Jangan untuk skup Indonesia, orang luar negeri juga pada datang kalau ada acara-acara yang sudah terjadwal, seperti Panjang Jimat, terus apa itu Kliwonan,